Selamat sore Ibu, terima kasih untuk waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang pencemaran udara dan pencemaran tanah yang disebabkan oleh sampah. Perkenalkan nama lengkap saya, Maria Manggiasi Meodue, NIM 18040700021. Di sini akan ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian sampah. Yang kedua, bahaya penumpukan sampah untuk pencemaran udara. Dan yang ketiga, bahaya penumpukan sampah untuk pencemaran tanah. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya. Dalam proses-proses alam, sebenarnya tidak ada konsep sampah. Yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Di sini ada jenis-jenis sampah, ada 2 jenis. Yang pertama, sampah padat atau anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang terdiri atas bahan-bahan organik. Contoh bahan-bahan anorganik adalah bahan logam, plastik, kaca, karet, dan kaleng. Sifat sampah anorganik adalah tahan lama dan sukar membusuk. Dan yang kedua, sampah basah atau organik. Sampah organik adalah sampah yang terdiri atas bahan-bahan organik. Sifat sampah organik adalah tidak tahan lama dan cepat membusuk. Biasanya, sampah jenis ini berasal dari makhluk hidup. Contohnya, sayur-sayuran, buah-buah yang sudah membusuk, sisa nasi, daun, dan sebagainya. Berikut bahaya penumpukan sampah bagi pencemaran udara. Pembakaran sampah merupakan kegiatan yang dideteksi mempunyai peranan besar dalam pencemaran udara. Proses pembakaran sampah, walaupun skalanya kecil, sangat berperan dalam menambah jumlah zat pencemar di udara, terutama debu dan hidrokarbon. Lanjut, pembakaran sampah organik juga akan menghasilkan gas metane. Membakar potongan kayu akan menghasilkan senyawa formaldehyde yang mengakibatkan kanker. Sampah organik yang masih agak basah, seperti daun, ranting, batang, sisa sayuran atau buah, jika dibakar, tidak akan semua terbakar dan akan menghasilkan partikel-partikel padat yang dapat berterbangan. Dari hasil penelitian, dalam beberapa tahun terakhir ini, dikatakan bahwa pembakaran sampah rumah tangga pada kondisi pembakaran dan suhu yang rendah dapat menimbulkan gas racun dioksin. Dioksin merupakan bahan kimia beracun yang bersifat ada terus-menerus, terakumulasi secara biologi, dan tersebar di dalam lingkungan dalam konsentrasi yang rendah. Juga termasuk bahan yang bersifat karsinogen yang bisa meningkatkan resiko terkena kanker terhadap manusia. Efek samping dioksin terhadap manusia adalah perubahan sistem hormon, perubahan pertumbuhan janin, menurunkan kapasitas reproduksi, penekanan terhadap sistem kekebalan tubuh, dan perubahan di tingkat pertumbuhan awal dari hormon, serta pada dosis yang lebih besar bisa mengakibatkan sakit kulit yang serius. Di samping dioksin, pembakaran sampah di dalam udara terbuka juga menimbulkan kabut asap yang tebal yang mengandung bahan lainnya seperti partikel debu yang kecil-kecil yang biasa disebut PM berukuran 10 mikron yang biasa disebut PM10. Alat saring pernapasan kita tidak sanggup menyaring PM10 ini, sehingga bisa masuk ke dalam paru-paru kita dan bisa mengakibatkan sakit gangguan pernapasan yaitu asma dan radang paru-paru, infeksi saluran pernapasan akut atau ISDA, radang selaput lengket, mata, dan alergi. Yang berikut, bahaya penumpukan sampah untuk pencemaran tanah. Karena tertimbunnya limbah ini dalam jangka waktu penyebab tanah rusak,
jadi rusak dan udara yang meresap ke dalam tanah tertanam mida dan tertentu dan berakibat turunnya kualitas udara tanah pada musim kemarau. Oleh karena itu, terjadi pencemaran tanah. Peresapannya ke dalam tanah akan mati bagi mikroorganisme, yang mana fungsi sangat penting di bawah tanah, dan dalam hal ini pun kandang pencemaran tanah. Efek pencemaran tanah sangat berbahaya, menyebabkan hilangnya keseimbangan ekosistem. Tanah tercemar secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi pola iklim. Masalah yang dihadapi adalah peningkatan suhu, aktivitas cuaca yang tidak pada musimnya, hujan asam, dan lainnya. Yang berikut, solusi untuk mencegah pencemaran udara oleh sampah. Dengan menyediakan tempat sampah di sebuah lingkungan, kita dapat mengurangi dan mengajak orang-orang agar dapat membuang sampah ke tempat sampah. Selain menyediakan tempat sampah, melakukan pengelompokan pada sampah penting dilakukan. Dengan menyediakan tempat sampah sesuai dengan golongannya, dengan begitu proses pengelolaan sampah akan lebih mudah dilakukan. Solusi mencegah pencemaran tanah oleh sampah. Yang pertama, membuat orang sadar akan konsep reduce atau mengurangi, gunakan kembali, dan daur ulang. Dan yang kedua, mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk dalam kegiatan pertanian. Yang ketiga, buang sampah dengan benar dan tidak membuang sampah ke tanah. Yang keempat, beli produk yang biodegradable. Yang kelima, lakukan berkebun organik dan makan makanan organik tanpa menggunakan pestisida. Yang keenam, buang sampah ke tempat pembuangan yang jauh dari area pemukiman. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.